Inna mabadi kulli fannin ashrah. Al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun. Di sini dikasih apa? Tanwin karena tanasub ya. Maksudnya apa? Darurat karena supaya syairnya nyambung. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'u hazas syarafa. Inna mabadi kulli fannin stuhune pokok-pokoke saben-saben fan ilmu ya. Inna mabadi kulli fannin stuhune pokok-pokoke, jadi asalnya itu mabadi'a, inna mabadi'a, cuma karena di syair ya jadi inna mabadi kulli fan. Stuhune pokok-pokoke saben-saben fan iku asyaratun iku 10. Al haddu siji had. Wal maudhu'u nomor loro, maudhu' atau tema pembahasan. Had iku apa? Ta'rif ya atau pengertian, definisi. Wal maudhu'u lan pokok bahasan. Summa samratu nuli buah iki hasil berarti. Wa fadluhu lan keutamaane, wa nisbatun lan nisbate atau hubungane nisbate, wal wadi'u lan kang ngarang berarti ya yang membuat, yang ngarang pertama. Wal ismu lan aran ilmune. Al istimdadu lan pengambilane, sandarane. Wal istimdadu lan pengambilane hukum syari'u lan hukum syariate. Hukume syari' iku adalah hukum kang gawe syariat, kang duwe syariat. Masailun tur masalah. Wal ba'du ta'i sebagian, asyrah bil ba'di klan sebagian, iku iktafa, iku cukup apa al ba'd. Wa man utasapane wong iku dara lamun ngerti weruh sapa man al jami'a ing sakabehane, haza mongko merkoleh sapa man asyarafa ing kamulyaan. Jadi permulaan dari setiap ilmu, pokok pembahas atau pokok-pokoknya itu ada 10. Yang pertama adalah hadnya, ta'rif dari ilmu tersebut. Hadduhu, yang pertama adalah hadduhu, hade fan huwa ya hadduhu, iku fiqhul mawaris, iku fikih warisan. Wa malan ilmu yudhammu kang den kumpulno apa ma kang disatukan ya, yudhammu den kumpulno apa ma ila zalika ilaihi maring fiqhul mawaris min ilmil hisabi, nyatane ilmu ngitung. Maudhu utawi pokok bahasane, tema pembahasannya iku tarikatu iku pira-pira harta warisan, harta tinggalan mayit. Samratuhu utawi buahe fan iku isalu dawil huquqi, iku nekakno atau menyampaikan atau memberikan, nekaaken pira-pira wong kang duweni hak, huquqahum ing pira-pira hake zawil huquq. Nisbatuhu utawi hubungane atau nisbate fan ila ghairihi maring liyane fan iku ana ustuhune fan iku minal ulumi, saking pira-pira ilmu asyariyat kang bangsa syariat. Fadluhu utawi kautamaane fan iku nas
Warada kang teka apa ma minal hasi saking dorong wa targhibi lan wa targhibi lan nyenengno gawe seneng, ngajak seneng. Fi ta'allumihi dalam belajar belajar fan wa ta'limihi lan mulang fan. Wadhi'uhu ta kang gawe fan iku huwa ya wadhi'uhu iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismu ta arane fan iku ilmul faraidi ilmu faraid. Istindaduhu utawi pengambilane sandarane fan minal kitab sang kitab sunnatilan sunnah wal ijma'il ijma'. Itu pengambilannya ya. Adapun caranya ada yang pakai ijtihad, banyak juga. Jadi ilmu faraid itu bukan ilmu yang enggak pakai ijtihad, banyak ijtihadnya. Terutama nanti ketika apa? Ketika sudah pembahasan di luar ilmu bab furud. Itu banyak ijtihadnya. Tapi ijtihad itu sandarannya tetap dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Contoh dari ijtihad adalah ada sulusul baq. Tahu sulusul baq? Mendapatkan sulusul baq. Kapan? Ketika ada dua masalah, yaitu ketika ada ab dan zaujah atau ketika ada ab dan zauj. Itu mendapatkan sulusul baq. Kenapa ada sulusul baq padahal dalam faraid enggak ada sulusul baq? Ini juga ijtihad. Kenapa? Karena di situ kalau melihat dari Al-Qur'an itu wajib dapat sulus, yaitu wali abawaihi kulli wahidin minhuma sulusu illam yakul lahum malad gitu apa gimana? Wali abawaihi kulli wahidin minhuma sulusu. Minhuma sudusu ya? Terus ingkana lahu wala. Terus fa illam yakul lahu wa warisahu fali ummi sulus. Kan kalau enggak ada anak kan gitu ya. Permasalahannya itu zauj atau zaujah. Di ayat Al-Qur'annya kalau wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu walad. Kalau ada anak maka bagiannya keduanya itu sudus. Tapi wa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau enggak ada anak maka umminya harus dapat sulus. Di sini enggak ada kan? Nah, sekarang kalau benar pakai sulus maka ini an-asoban. Maka nanti dapatnya sama-sama. Ini 3, ini 2, ini 1. Maka ab mendapatkan setengahnya bagian O. Padahal salah satu dasar dari faraid itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu harus mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Maka Sayyidina Umar beristihad bahwa akhirnya diganti menjadi sulus baq, yang artinya sepertiga dari sisa main 3, sisanya 3, sepertiganya 1. Itu jelas istihad.
Ya, jadi istimdaduhu pengambilannya itu dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah itu adanya di kayak contoh bagian seperenam. Bagian seperenam itu di Al-Qur'annya nggak ada. Bagian seperenam. Bagiannya jadah. Jadah itu di Al-Qur'an nggak ada, ya kan? Tapi adanya di hadis. Suatu saat ada seorang nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin tanya apakah saya mendapatkan bagian dari harta warisan cucu saya. Terus kata Rasulullah, iya kamu mendapatkan seperenam. Itu dari sunnah. Kalau dari ijma, itu contohnya seperti bintul ibni mendapatkan bagian seperenam. Contoh ada masalah bintul sama bintul ibni. Ini bintulnya berapa? Setengah ya, ini seperenam. 6, ini 3, ini 1. Kalau ini ada Syafi'i, Sobat. Jadi bintul ibni mendapatkan seperenam itu ijma. Ijma'nya dari kias. Kias dulu. Atau istihad. Kias itu istihad. Dengan istihad banyak. Yang kias itu contohnya seperti bagiannya jad. Jad itu bagiannya mirip seperti hukmuhu tawi hukume fan iku fardu kifayatin fardu kifayah. Ida komang dalam nalikane jumeneng bihi kelawan fardu kifayah sepal ba'du sebagian wong sakoto mongko gugur opo al haraju opo dosa anil bakina saking pira-pira wong kang keri pira-pira sisane. Fardu kifayah ketika dalam satu daerah tidak ada yang belajar, maka dosa semua. Kalau sudah ada satu yang belajar, maka orang yang belajar tersebut kena hukum fardu ain ya. Seperti nyolati atau ngurusi mayit. Ngurusi mayit itu fardu kifayah, tapi kalau sudah ada terlanjur satu orang yang tahu mayit tersebut dan nggak ada orang yang tahu lagi, maka dia fardu ain hukumnya. Begitu juga ngurusi wong edan. Kalau kalian nemu orang gila itu sebenarnya wajib fardu kifayah itu ngurusi orang gila itu. Ketemu di jalan fardu kifayah. Kalau sampean tok sing ketemu fardu ain. Iya. Paling angel. Lakit gitu kan, terus lakit. Lakit itu hukum nemunya apa? Ngambil kalau takutnya kalau nanti nggak bisa apa-apa kan wajib. Masailuhu. Nah, sekarang masalah wajib kifayah ini sebenarnya satu desa, satu kecamatan atau satu kabupaten. Nah, itu juga masih ambigu ya. Kalau dalam satu desa nggak ada yang belajar ilmu faraid, berarti sampean wajib apa enggak?
Tapi tetangga desa ada satu kecamatan. Hah? Nah itu, kebanyakan dulu ngomongnya desa. Satu desa, kalau nggak ada yang bisa ilmu faraid, maka dosa semua. Nah, zaman sekarang, saya yakin, jarang ada orang yang mau belajar ilmu faraid. Ya enggak? Apalagi desa-desa yang kelihatannya nggak ada santrinya. Yang ada santrinya aja biasanya kebanyakan males ya, belajar ilmu faraid. Padahal ilmu faraid itu termasuk ilmu gampang. Kenapa? Karena jelas. Ilmu faraid itu semuanya jelas, semuanya sudah pasti. Beda dengan ilmu yang lain, nggak pasti. Masih ada keraguan-keraguan, kerancuan. Ini sebenarnya hukumnya seperti ini, bisa jadi hukumnya seperti ini, bisa jadi hukumnya seperti ini. Kan gitu kan? Contoh masalah sholat, terus melakukan hal yang tahiyat akhir, dia duduknya tahiyat awal. Kemudian mengganti posisinya. Yang tadinya iftiras jadi tawarruk atau jadi tawarruk dari iftiras. Itu kan kemungkinan duduknya itu kan kalau pas ganti kan maju ya. Itu kan masih dikhilafkan. Itu sholatnya sah apa enggak? Batal apa enggak yang hal-hal yang tersebut. Dia mengatakan batal karena menambahi rukun, ya kan? Karena itu kalau orang lagi duduk maju seperti itu kan dihukumi ruku. Berarti nambahi rukun. Kalau nambahi rukun secara sengaja hukumnya batal. Dia mengatakan enggak. Karena makdur mau mengganti posisi yang disunahkan, maka enggak membatalkan. Itu kan masih ambigu. Beda sama ilmu faraid. Ilmu faraid enggak ada. Dibuang khilaf-khilafnya. Khilaf banyak. Sebenarnya khilaf banyak. Cuma dalam ilmu faraid hebatnya itu dibuang. Tentang masalah apa? Masalah khilaf itu dibuang supaya enggak terlalu bikin ribet. Jadi ilmu yang pasti kayak matematika. Masa iluhu dari pira-pira masalah fan iku ma perkara yugaru kang lebih teropoma fi kulli babin ing dalam saben-saben bab min abwabihi saking pira-pira babe fan. Kitab faraidnya bawa ya semua ya. Nah, coba baca yang awalnya. Saya nggak bawa. Kalau ada yang nganggur kitab faraid. Faraid saya ketinggalan di rumah. Sedangkan saya ini berangkatnya dari tempat mertua. Santai aja, nggak usah melakukan mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kafi puji kulillah tetap kadu ya Allah. Yang ngulang berarti ngulang. Alladzi aurasana kang wis marisaken sinten alladzi atau Allah al-ardu ing bumi was samawati lan pira-pira langit wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan wa ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa sahbihi al qulub tahirat. Sekarang langsung mukadimah ya. Awwalu ma yukhraju min tirkatil mayyit qabla al-miras. Awal dari yang dikeluarkan awal perkara yang dikeluarkan dari tirkahnya mayit. Nah, ya. Yang pertama adalah apa? Ma yata'allaqu bi'ainit tirkah atau tarikah. Gimana?
ma yata'allaqu kalau yang udah punya ya nggak usah tinggal di pojaan. Zakati warahmi dua anu tadis profil juga adain al-mursal al-wasaya disurut sama nahu tasabim batik. Jadi ini yang dikeluarkan dari hartanya mayit sebelum diwaris. Itu pertama ma yata'allaqu bi aini tarikah, yaitu hak-hak. Ini ma isinya adalah hak ya. Hak yang terikat dengan aini tarikah, dengan harta warisan. Contoh meninggalkan warisan 10 ton beras. Tapi ternyata beras itu belum dizakati, maka harus dikeluarkan zakatnya dulu. Ya. Yang pertama pokoknya atau punya motor sama mobil, ya kan? Ternyata motornya sudah digadaikan untuk hutang. Harusnya hutang itu kan nomor 3 ya sini. Tapi karena hutangnya dulu waktu hutang itu dikasih gadenya motor, maka sebelum kayak untuk tajis, untuk apa dan lain-lain, maka digunakan motor itu untuk bayar hutang dulu. Karena motor itu sudah ada kaitan dengan hutang. Jadi si tirka itu sudah mempunyai keterikatan dengan hak lain. Maka motornya dibayarkan dulu, hutangnya dibayar dulu pakai motor. Kalau ternyata kurang, contoh utangnya 20 juta, motornya hanya laku 10 juta, kurang, berarti kurang 10 juta, maka nanti masuknya ke nomor 3, 10 jutanya nanti ya. Jadi utang yang dibayar itu yang sesuai dengan harga motor atau harga gadaian tersebut. Itu yang pertama. Atau ada jinayah. Contoh si mayit tersebut tadinya pernah mukul orang sampai giginya lepas, ya kan? Mukul orang giginya lepas, terus nggak dihad kan, tapi malah dibayar diat apa? Nah itu bayarnya 1 gigi itu kan berapa? 5 onta ya? Itu lumayan, 1 gigi 5 onta. Nah itu maka diambilkan dari sini yang pertama, zina ya. Kemudian yang kedua adalah mu'natut tajhiz orfan. Mu'natut orfan itu seperti apa? Di sini ada ya bahasanya. Ai ghairu zaidin am haqqillahi wa haqqil mayyit. Jadi haqqullah itu kan satirul aurah ya. Ya enggak? Kalau haqqullah itu satirul aurah, kalau haqqul mayyit itu satirul jami'il badan.
kalau nambahi lapisan kedua dan ketiga itu haknya guroma. Artinya boleh ditambahi kalau para orang-orang yang menghutangkan kepada si mayit itu membolehkan. Kalau nggak membolehkan ya nggak boleh, berarti cuma cukup menutupi aurat. Orfan ini adat, maksudnya orf ya. Nanti bedanya antara adatan dengan orfan. Kalau orfan itu biasanya syariat itu sudah punya takaran sendiri. Ya, perbedaan antara orfan dan adatan. Ini biasanya kalau orfan itu syariat udah punya takaran sendiri. Kalau adatan enggak, biasanya lihat keadaan. Walaupun kadang orfan dimaknai dengan keumuman masyarakat. Tapi biasanya kalau kata orfan itu adat yang sudah dikasih takaran oleh syariat, oleh fikih. Kemudian yang nomor 3 adalah adain al-mursalah fi zimmah, yaitu hutang. Hutang yang mursalah itu artinya ya lepas, maksudnya nggak ada ikatan dengan yang lain, nggak punya ikatan. Mursal itu lepas, irsal didapatkan. Ya maksudnya yang mutlak Pak, fi zimmah yang berada di tanggungan si mayit. Kada ini bilalah seperti hutang yang tanpa gade. Nah, kalau masih punya utang mayitnya maka dibayarkan dulu utangnya. Terus yang keempat baru al-wasaya bisulus famadunahu li ajnabi. Wasiat terhadap sepertiga harta warisannya atau kurang, famadunahu, kurang li ajnabiyin yang diberikan kepada non ahli waris ya. Ajnabi itu maksudnya yang bukan ahli waris. Ghairi warisin, yang bukan ahli warisnya. Contoh mau ngasih ke anak tiri atau mau ngasih ke anak pungut, anak angkat ya. Anak angkat kan biasanya bukan ahli warisnya ya. Dia pengen ngasih, jadi nggak apa-apa lewatnya wasiat maksimal sepertiga dari hartanya. Kalau udah selesai, semuanya selesai baru bisa diwaris.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pas saya nulis terus saya nerangin, mending nggak usah nulis dulu karena nanti saya juga ngasih waktu buat nulis. Jadi waktunya keterangan dengerin dulu, fokus. Setelah selesai waktunya nulis baru nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irsi. Nah ini idza mata syakhsu lam yakhruj syai'un min tirkatihi hatta yukhrija ma yata'allaqu bi aini tarika kazakati. Udah ya keterangannya. Jadi ketika seorang mati itu tidak dikeluarkan dari hartanya kecuali setelah mengeluarkan 4 itu dulu baru nanti tirkah ya. Yang pertama adalah ma yata'allaqu bi aini tarikati kazakati, yang berkaitan dengan ainut tarikah seperti zakat, tsumma mu'natul mayyit urfan, kemudian biayanya mayit urfan secara uruf. Nah itu di catatan kaki itu qauluhu tsumma mu'natul mayyit urfan ay ghairu zaidin an haqqillahi, yang tidak lebih dari haknya Allah wa haqqil mayyit, dan tidak lebih dari hakul mayyit. Wa illa falil ghurama man'uhu. Kalau lebih dari itu, maka bagi orang-orang yang menghutangi mayit boleh untuk melarang lebih dari menutup seluruh tubuh. Wa kadzal warasah idza zadat an haqqil ghurama. Begitu juga wala ahli waris itu boleh melarang ketika melebihi haknya ghurama. Alhasil hukum kafan itu ada 4, yaitu hakullah, ya, hakul mayyit, hukum kafan ya. Ini baru tajhiz. Kafan itu ada hakullah, ada hakul mayyit, ada hakul ghurama, ada hakul warasah. Jadi yang hakullah itu satrul aurat. Kalau hakul mayyit itu satrul jami'il badan. Kalau hakul ghurama itu asani atau al-kafnusani wassalis, lapisan al-lafu atau al-kafnu yang kedua. Jadi yang kalau nutupi aurat berarti kalau kita segini sampai ini, itu hakullah, itu yang wajib banget. Yang kedua adalah hakul mayit. Ini wajib juga kalau mayit punya harta. Kalau nggak punya banget baru ini ya. Ini tetap wajib, ini mau nggak mau harus tutup. Terus ini. Terus hakul ghurama, yaitu haknya orang-orang yang menghutangi. Artinya kalau si mayit punya utang, ya, dan hartanya cuma sedikit, nggak mungkin bisa nutupin utang. Utang 20 juta, hartanya tinggal 10 juta, ya. Maka ketika beli kafan itu wajib nutupin seluruh badan, tapi hanya selembar. Biasanya kafan berapa lembar sih? 4-5 ya. Nah itu hanya selembar. Selebihnya ini boleh kalau ghurama itu memperbolehkan. Saya sebenarnya yang ngutangi, saya bilang enggak, jangan, satu itu, jangan beli lagi, jangan ditambahin sampai kedua sampai ketiga. Itu hakul ghurama, yaitu kafan yang kedua atau lapis yang kedua dan lapis yang ketiga. Selebihnya 4 dan 5 itu hakul warasah. Jadi ahli waris kalau memperbolehkan, kata ahli waris semua sepakat mengatakan, yaudah ini nanti bapak kita, sebenarnya anak-anaknya ya, bapak kita nanti kafannya 5 atau 4 lapis, maka boleh. Biasanya itu kalau laki-laki 4, kalau perempuan 5 ya. Setahu saya gitu sih, seingat saya. Nah kalau ternyata ahli warisnya nggak mau, ya udah berarti sampai segini. Orang yang ngutangnya nggak mau, ya udah segini.
ya udah paling enggak ditutupi badannya, itu baru datangnya. Kalau uang tahlil gimana, dari mana? Uang tahlil dari ahli waris ya, uang tahlil itu dari ahli waris, jangan ngebebanin warisan. Orang kalau ada yang dapat amplop juga, yang dapat amplop kan ahli waris, bukan mayitnya. Ya kan? Ada nggak kalian apa kayak kalau ada orang meninggal terus ada yang amplop gitu, kayak kondangan? Ada ya? Kalau dulu masih beras ya, sekarang amplop. Silakan kalau mau nulis. Ini berarti Arabi. Arabi wal khumus.
Terus ya. Summa dainu alladzi fi zimmatihi, kemudian apa? Utang yang berada dalam tanggungannya. Artinya utang yang yang enggak ada gadenya. Semal wasiyatu bisulusi fa'aqal. Kemudian wasiat sepertiga atau kurang mintir katihi. Fal baqi min dzalika, maka sisanya yuqsamu bainal warasah, dibagi di antara para ahli waris ala ma haddahu syara', sesuai yang digariskan oleh syariat. Babul irsi wa mawani'ihi, harusnya enggak tahu ya. Kemungkinan ini babul irsi wa asbabihi wa mawani'ihi, atau mungkin asbabul irsi wa mawani'ihi. Karena saya enggak nemu ada ta'rifnya, ya kan? Harusnya kan kalau babul irsi wa asbabihi wa mawani'ihi berarti ada al irsu lughatan, ya kan? Terus wastilahan atau wasyar'an, gitu kan? Mungkin. Jadi di sini langsung asbabul irsi, kemungkinan babnya itu judulnya mungkin asbabul irsi wa mawani'ihi, mungkin. Asbabul irsi salah satu sebabnya waris itu ada 3. Al-awwalun nikah, fa'irisu kullun minaz zawjainil akhar. Sebab bisa mewaris itu ada 3. Yang nomor pertama adalah pernikahan. Karena adanya pernikahan, akhirnya seorang suami bisa mewaris hartanya istri, begitu juga sebaliknya. Si istri bisa mewaris harta suaminya kalau meninggal. Dulu sebelum menikah nggak mungkin, ya kan? Saya sama istri saya meninggal, istri saya bisa mewaris harta saya. Tapi dulu sebelum nikah saya nggak mungkin, istri saya meninggal, dia nggak mungkin dapat warisan. Jadi menikah itu salah satu sebab mewaris. Yang kedua adalah al-wala. Nah, kenapa kok wala dulu? Asani al-wala. Yang nomor 2 adalah wala, yaitu apa? Memerdekakan. Jadi kalau seorang memerdekakan budaknya, kemudian budaknya itu sugih, kaya, meninggalkan harta warisan, dan dia nggak punya ahli waris, atau punya ahli waris tapi hartanya masih sisa, maka al-mu'tiq, orang yang memerdekakannya itu berhak mendapatkan warisan. Terus yang ketiga wasalis an-nasab. Yang ketiga adalah nasab. Maka bisa mewaris seorang anak dari bapaknya. Bapak bisa mewaris anaknya. Begitu juga ibu, saudara, itu semuanya kekerabatan atau nasab ya. Jadi karena ada nasab, tapi nggak semua nasab itu bisa mewaris. Contohnya Ibnul Am itu bisa mewaris ya. Atau Ibnul Akh, itu kan Ibnul Akh itu kan berarti ponakan. Kalau Ibnul Am itu namanya apa? Misan. Ya. Ibnul Am itu misan. Tapi kalau Ibnul Khol itu enggak mewaris. Misan kalau dari bapak itu bisa mewaris, kalau yang laki-laki. Kalau bintul am maka enggak bisa mewaris. Jadi enggak semuanya. Ini banyak juga dari apa? Dari ahli waris yang senasab, nasabnya sambung tapi enggak dapat warisan. Cuma biasanya kalau yang nyambung langsung itu biasanya dapat warisan. Kayak contoh bapak ke anak, anak ke bapak, ke ibu, ke istri. Tapi kalau lewat perantaraan nyambungnya kayak ponakan, itu kan perantaraan lewat bapaknya si keponakan tersebut, Ibnul Akh. Berarti kan lewat akh. Itu agak susah sih. Ada bintul akh, itu enggak dapat warisan. Terus kalau mau ditambahin ya, asbabul irsi itu kalau mau ditambahin tuh namanya baitul mal, yang keempat. Itu pada saat baitul mal masih ada. Itu kalau ada orang meninggal ya, enggak punya ahli waris, maka warisannya itu jatuhnya ke baitul mal. Tapi sekarang enggak ada. Baitul mal itu apa? Ya perbendaharaan negara.
Tapi isi perbendaharaan negara itu apa isinya? Ya isinya ya harta-harta yang didapatkan dari orang-orang muslim. Atau bisa juga dari hasil perang.